Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balikpapan, yang terhormat Bapak Andi Muhrim selaku Koordinator Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Balikpapan, yang terhormat Ibu Mardo selaku Koordinator Bidang Kurikulum SMP Negeri 2 Balikpapan, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang telah hadir. Tak lupa kepada adik-adik mahasiswa PPL yang telah hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua pada acara berbagi praktik baik budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Muhrim dan Ibu Mardhonita. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Jubaida sambutannya. Ibu, kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Dia selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kurniawati selaku Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Andi Muhrim yaitu Koordinator Kesiswaan dan calon guru penggerak, dan yang kami hormati Ibu Mardhonita Yasara, beliau adalah Koordinator Kurikulum dan juga sebagai calon guru penggerak, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru, kemudian mahasiswa PPL di SMP Negeri 2 Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali yaitu dalam acara pengimbasan modul dari guru calon guru penggerak, yaitu dengan modul budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu semua yang ada di SMP Negeri 2 Balikpapan. Alhamdulillah, Ibu sebagai kepala sekolah sangat bersyukur sekali kepada Bapak Andi Muhrim dan Ibu Mardhonita sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 6 bulan ya Pak ya, dalam jangka waktu 6 bulan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan lulus dan bisa menggelar hasil karyanya atau gelar karya ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Ibu berpesan kepada calon guru penggerak ini juga bisa mengimbaskan ilmu-ilmunya mengenai masalah budaya positif kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di SMP Negeri 2 Balikpapan. Jadi berbagi praktik baik dan pengalaman-pengalaman yang baik itu kepada Bapak Ibu guru semuanya. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu. Dan Ibu sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk kegiatan calon guru penggerak ini, sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan berdua Ibu Mardhonita dan Bapak Andi Muhrim bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jubaida atas sambutannya. Selanjutnya kepada Ibu Kurnia. Langsung saja berarti acara inti yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Marga terlebih dahulu. Silakan Ibu. Yes. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan Ibu Haja Juraida SPMPD, yang saya hormati Ibu Kurniawati selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan, yang saya hormati Bapak Andi Muhrim selaku Koordinator Kesiswaan,
dan juga rekan saya CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Dan yang saya sayangi Dewan Guru, Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini, juga adik-adik ya. Ini adik-adik PPL dari STI Balikpapan. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan, saya diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk pengikutnya nanti yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini. Saya Mardati Laya Sarah selaku CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan pada hari ini ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin ngajak bermain dulu, boleh? Boleh, biar relax. Ini kayaknya tegang sama saya yang tegang sendiri nih. Iya, boleh cari pasangan dulu. Cari pasangan dulu ya. Sudah cari pasangan, kita akan bermain up and down. Up and down. Bermain up and down. Izin Bapak Ibu, jadi cara bermainnya adalah ketika pasangannya masih ingat gak mainan waktu kecil? Main up and down. Cara mainnya selalu sering ini. Tangannya sama pasangannya. Sudah? Mas Arya, sudah kan? Kalau saya bilang up, berarti yang di atas itu turun ke bawah. Kalau down berarti yang atas turun ke bawah. Sudah siap? Tapi hanya satu tangan saja yang bisa diturunkan. Ya, sudah siap? Mengalami kebingungannya. Jadi yang menaikkan hanya yang bawah saja. Bawah saja, misalnya up berarti tangan ke bawah, tangan ke atas. Jadi tenang ya. Sudah siap? Ini gak gerak tangannya, diam yang ini. Oh jatuh. Up, down. Bagaimana tadi waktu bermain, kesannya bagaimana? Fokus. Oh, kesannya harus fokus. Apakah tadi waktu bermain apa yang dirasakan oleh Kak Ibroji? Iya, ada salahnya juga karena tidak fokus. Ya kadang dua tangannya malah naik. Ya begitu ya. Pak Oji ternyata tadi mengalami ketidakfokusan. Ini dua tangan seharusnya satu gitu ya Pak Haji ya. Betul. Lalu apakah ada hikmah dari kita bermain tadi? Coba Pak Febri. Jadi hikmahnya harus lebih fokus biar lebih relax lagi. Ya, saya izin menambahkan ini seperti kehidupan, kadang-kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang
Karena kita harus naik, sadar diri untuk naik atau turun tergantung kondisi. Tentang Oke, kita masuk ke materi. Sudah fokus ya sekarang? Sudah relax ya. Ini saya pengenalan dulu nih. Jadi CGP di SMP Negeri 2 ada 2. Saya dan Pak Andi. Ini Pak Andi Muhrim, fasilitatornya Bapak Musim, dengan pengajar baktinya Pak Nafid Dodi Agustan. Lalu saya sendiri, keren katanya ya. Dengan pengajar prakteknya Bapak Bambang Herlandi dan fasilitator saya Bu Yunita Rahmawati. Oke, sebelum masuk materi ada pertanyaan lagi. Pertanyaan pemantik. Pertama, bagaimana Anda mendefinisikan budaya positif dalam konteks sekolah? Oke, simpel aja pertanyaannya. Jawabnya juga silakan yang sederhana. Bagaimana Bapak Ibu sekalian mengartikan budaya positif itu bagaimana sih? Jangan berdoa ya. Biar gak ditunjuk. Ya, karena di sini ada Endar selaku guru IPS SMP Negeri 2 Balikpapan. Bagaimana Ibu mendefinisikan budaya positif? Apa yang dilakukan atau apa? Budaya positif di sekolah itu adalah budaya membawa kebaikan di sekolah tersebut yang berefek positif juga. Seperti senyum sama salah kayak ibu, nah senyum terus berarti membawa kebahagiaan di sekolah. Betul ya, perkataan Bu Endar ya. Jadi menurut Bu Endar tadi membawa kebaikan seperti senyum salam sapa yang kita sering lakukan. Pertanyaan kedua, apa yang membedakan budaya positif dengan pendekatan disiplin tradisional? Apa yang membedakan? Kira-kira sama nggak antara budaya positif sama penerapan disiplin tradisional? Sama atau beda? Coba dari Bu Dita deh. Insya Allah ini mahasiswa PBG Prajabatan 2024. Insya Allah. Beda nggak kira-kira? Yang membedakan budaya positif dengan pendekatan disiplin tradisional ini menurut saya sama sih, cuman kalau disiplin tradisional tuh kayak lebih saklek atau ketat gitu ya. Oke, ya. Nah, ternyata menurut Bu Dita itu hampir sama tapi berbeda. Kalau disiplin positif tradisional itu lebih saklek, biasanya aturannya lebih ketat, penerapannya itu biasa ada hukuman dan lain-lain. Tentu berbeda dengan budaya positif. Mengapa budaya positif penting diterapkan di sekolah? Kira-kira penting atau tidak? Coba Bapak Imroji selaku. Kalau dari saya bahwa memang di sekolah itu harus ada dihidupkan lingkungan yang positif. Nah, caranya adalah menerapkan kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Salah satunya mungkin ketika ada anak-anak yang terlambat, mungkin kita tidak hukum untuk berjemur di lapangan, mungkin melakukan hal yang baik seperti itu. Jadi menurut Pak Imroji penting ya dengan penerapan yang tidak dengan hukuman. Oke, kita akan masuk ke materi. Penasaran? Kalau saya jawab penasaran, iya dong. Gitu. Ya, dalam konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Di sini saya rangkum ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana paradigma belajar itu tidak kaku, tidak saklek, berbeda banget dengan paradigma belajar kita zaman dulu. Lalu yang kedua ada disiplin positif. Jadi disiplin ini bukan ke arah negatif dan bagaimana kita bisa membangun disiplin yang positif bagi peserta didik. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu selanjutnya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
cukup berat ini materinya, banyak ya. Tapi nanti saya akan berbagi materi ini dengan Pak Andi, bagi dua. Lalu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita sepakat ya, kita harapannya punya anak-anak yang karakternya yang bagaimana? Karakternya yang bagus, yang baik. Tentu itu ada targetnya. Targetnya apa? Kita memiliki target sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di sini adalah profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi saya rasa di SMP Negeri 2 Balikpapan ini untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan. Bagaimana proses belajar itu anak-anak bisa berbeda. Misalnya anak yang suka mendengarkan bisa menyimak video, anak yang suka membaca bisa menyimak materinya dari bacaan atau mencari literatur dan yang lain-lain. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa? Beriman, lalu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ternyata dalam kita mengontrol murid itu kita mengalami enggak kita ya, kebanyakan yang mengalami miskonsepsi tentang kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan kalau misalnya guru itu kita harus mengontrol murid, dia harus mengikuti mau kita, mereka tidak bisa berpendapat. Apakah itu bisa kayak gitu? Itu bukan budaya yang positif. Jadi bagaimana seorang guru tidak boleh mengontrol murid secara penuh. Mereka punya kreativitas, punya keinginan dan perasaan yang ingin mereka sampaikan. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini, jadi kita beranggapan kita mengkritik siswa, dia kuat karakternya. Padahal kritiknya bagaimana dulu? Apakah kritik itu membangun atau tidak? Kalau misalnya kita kritik ya, Pak Febri, kamu itu malas sekali gini-gini. Apakah itu membangun karakter dia? Itu membuat dia menjadi down. Bagaimana kita membangun karakternya? Kita bisa. Nanti kita lihat di materi selanjutnya ya. Lalu yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini juga kita, saya itu sudah ceramah di kelas berjam-jam, anak nggak ngerti-ngerti. Padahal kita ngasih penguatan positif itu belum tentu masuk ke perasaan dia. Bagaimana dia berpikir itu belum tentu masuk. Ternyata itu semua ilusi, anggapan kita semua. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita orang dewasa berhak memaksa. Apakah berhak? Anak-anak itu di bawah otoritas kita sebagai orang dewasa. Apakah seperti itu? Tidak bisa. Mereka punya perasaan, punya pemikiran yang bisa jadi pemikiran itu yang luar biasa. Nah ternyata inilah ilusi-ilusi yang guru pikirkan selama ini. Betul apa betul? Iya. Tapi kalau guru SMP 2 gini enggak ya? Tidak. Ini adik-adik PPL bisa belajar sama guru-guru SMP Negeri 2. Lalu ini materi selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi di sini stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Padahal kenyataannya kita memiliki gambaran yang berbeda. Sudut pandang saya melihat Pak Febri dari sini dengan sudut pandang Bu Sinta melihat Pak Febri dari sana sama atau beda? Berbeda. Kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Selamat datang Ibu Tuti Lestari dan Ibu lain. Silakan duduk di depan, ada yang kosong, sampai busuk mah kosong. Monggo.
Monggo boleh. Ini salah satu guru juga yang mendampingi siswa lagi sakit mata, ditemani ke puskesmas. Betapa cinta pada siswa ya. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama-sama saya. Apakah itu benar? Sama seperti saya tidak bisa merubah pandangan Bu Sinta melihat Pak Febri dari sudut pandang saya. Bu Sinta punya sudut pandang sendiri. Lalu berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Setiap manusia punya proses untuk menjadi baik. Berarti menuju baik itu kan dia punya banyak fasenya ya. Termasuk perilaku buruk, bisa jadi itu ketidaksengajaan, bisa jadi itu dia tidak berpikir jangka panjang, dan itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi ketika mereka berperilaku buruk, bagaimana kita bisa merubah pemikiran mereka, merubah pola pikir mereka, ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lainnya, Bapak Ibu ya. Kok dia kayak gitu sih? Ya gitu. Tapi apakah kita bisa mengontrol dia? Tidak. Berarti kita yang mengontrol bagaimana perasaan kita ke dia, bagaimana apa respon kita ke dia. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tidak, kita teori kontrolnya adalah kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kalau nggak bisa dipaksa, kasih pilihan beberapa. Lalu model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya kita sekarang sama-sama menang. Win-win solution. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun tanpa ancaman. Lalu sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi gini, kita sering tadi ilusi, kita kembali ke ilusi. Kita beranggapan anak yang kita bisa mengontrol anak-anak, kita bisa mengarahkan anak-anaknya. Ternyata pada kebenarannya disiplin positif atau belajar positif ini kita menjadikan siswa itu melakukan sesuatu karena emang dari diri dia, bukan karena siswa berharap reward dari kita. Dia buang sampah. Kalau misalnya berharap reward dari kita, dia buang sampah pada tempatnya. Kalau dilihat dari kita, kalau kita nggak lihat, sekarang kalau dia mengharapkan rewardnya, masya Allah bintangnya anak buang sampah pada tempatnya. Kalau dia berpikirnya reward, kalau dia berpikirnya hukuman, beda lagi. Kamu kalau nggak buang sampah pada tempatnya, saya denda. Itu berarti pola pikirnya adalah hukuman. Apakah dia berpikir secara positif? Apa perilakunya disiplin positif? Tentu tidak. Maka bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak melakukan positif ini? Karena dia sudah sadar dari dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi, organisasi. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ada 3: profil pelajar Pancasila, preparing years program. Jadi yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Jadi nilai-nilai yang disepakati. Kita masuk kebutuhan dasar manusia. Jadi masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar? Punya ya? Oke, kebutuhan dasar manusia. Mulai kita sebagai manusia butuh apa sih? Makan. Betul. Kalau nggak makan, lapar, lemas.
Reza. Mas Reza, adik Reza ya, adik Reza. Manusia sebagai manusia kebutuhan dasarnya apa sih? Kebutuhan dasar sebagai manusia. Reza inginnya apa? Tadi kan makan. Kalau Reza? Beda. Ilmu kebutuhan dasar manusia itu kita sebagai pembelajar seumur hidup ya, sepanjang hayat kita terus belajar, kita itu butuh namanya ilmu. Oke, diterima. Jadi sebagai seorang perempuan, seorang anak, sebagai manusia kebutuhan dasarnya apa sih? Butuh dicintai. Ayo. Pangan. Kebutuhan makan, pangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini tadi saya sempat dengar dari Ibu Tuti Lestari. Kebutuhan dasar Ibu Tuti Lestari apa sih? Dicintai dan disayangi. Dicintai dan disayangi. Bukan lah kita dicintai dan disayangi. Butuh. Apakah kita suka kalau dimusuhi, dimarahi? Jadi sebagai manusia kita butuh apa? Nah, nih saya kasih 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, tadi disampaikan makan, pangan, minum, itu kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan pangan, bertahan hidup. Lalu ini yang disampaikan Ibu Tuti Lestari, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sebenarnya nggak cuma perempuan, apakah laki-laki butuh dikasih sayang, diberikan kasih sayang? Laki-laki pun juga perlu diberikan kasih sayang dan diberikan terima. Ini PPL merasa diterima nggak di SMP 2? Merasa kan? Apakah itu menjadi kebutuhan juga? Kebutuhan. Kok tidak diterima? Ya, tidak. Lalu ada kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi saya Bu, saya mah nggak mau jadi apa-apa Bu. Saya tak tahu cita-citanya apa. Nah, padahal kebutuhan dasar manusia ini dia mempunyai angan, dia ingin punya mimpi. Itu dasar manusia. Pun yang sudah kaya raya masih punya mimpi nggak? Tentu masih punya. Lalu kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan diri. Jadi bebas memilih. Hari ini aku bebas mau memilih nonton film apa. Hari ini bebas mau main game dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi dia jangan bebas-bebas ya. Tapi bisa memilih game yang mana, mau makan apa. Itu kan kebebasan untuk memilih. Lalu kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini kebutuhan saya nih, kesenangan ya. Jadi setiap manusia butuh kesenangan. Kalau misalnya dulu kita waktu kecil kita kebutuhan manusia pangan, sandang, papan. Pada kenyataannya kebutuhan manusia ini ada 5, ya. Ini terakhir dari saya. Jadi motivasi perilaku manusia. Jadi manusia kita ini tadi punya kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Lalu ternyata untuk melakukan sesuatu kita itu punya motivasi di baliknya. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang ekstrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari ancaman, menghindari hukuman. Itu motivasi dari luar apa dalam? Dari luar. Saya takut dihukum sama musuh mah, makanya saya bersihin kelas. Itu dari ekstrinsik motivasi. Lalu ada motivasi intrinsik, ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama kayak tadi, nunggu ujian, nunggu hadiah. Nah, ini yang motivasi sebenarnya paling penting dari diri. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita punya nilai-nilai yang kita percaya. Hal kebaikan yang kita lakukan sekarang belum tentu dibalaskan. Bisa jadi melalui nilai kebaikan orang lain kepada kita. Betul? Kata-kata hari ini. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih
materinya akan disampaikan oleh Pak Andi Muhrim. Persilakan Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Mardon, teman rekan calon guru penggerak, Bapak Ibu semuanya guru SMP Negeri 2 Balikpapan yang saya hormati pula. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kami melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mardon Tila terkait dengan budaya positif di sekolah, bahwa perlu kami juga sedikit sampaikan bahwa budaya positif di sini ada 8 ya Bu Mardo ya, tadi kita ada 8. Pada posisinya yang kelima ini adalah posisi kontrol guru. Di sini terdapat ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Di sini Bapak Ibu, bahwa terkait dengan yang kelima posisi kontrol di sini, mungkin kita bertanya yang mana posisi di mana kita yang harus lakukan di sekolah Bapak Ibu. Tentu mungkin ada yang bisa jawab, Pak Febri, posisi yang mana di sini Pak Febri? Silakan Pak Febri. Manajer Pak. Terima kasih Pak Febri bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kelima posisi ini adalah yang paling kita di sini adalah posisinya adalah pada manajer Bapak Ibu. Jadi manajer di sini kalau penghukum, kalau dulu kalau kita menghukum anak-anak ini keras dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya, kita nanti lebih lanjut bahwa kita di sini kita akan menyampaikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Sekarang sepertinya mungkin Bapak Ibu ini dulu ya, mungkin sekarang kita mengubah polanya bukan lagi menghukum, tetapi bagaimana siswa kita ini di sekolah memberikan konsekuensi, kalau nggak lebih bagusnya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik memberikan tugas, mungkin membaca buku dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ternyata menghukum ini tidak bagus lagi untuk diterapkan di sekolah, begitupun dengan pembuat merasa bersalah. Ini pula bahwa membuat merasa bersalah, salah satu contohnya mungkin berupa pertanyaan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Seharusnya kata-kata di sini adalah kata-kata yang positif Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan anak-anak kita, bukan makanya tadi kita sampaikan adalah manajer posisinya Bapak Ibu. Kemudian teman. Posisi teman ini mungkin diantara di sini salah satunya mungkin di saat kita berada di lingkungan luar, di saat kita posisi mungkin ada posisi di luar kelas atau mungkin santai, silakan Bapak Ibu boleh-boleh saja kita memposisikan diri sebagai teman. Tetapi pada saat di dalam kelas menerima materi, silakan Bapak Ibu menjadikan bahwa posisi ini tidak pantas untuk kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian ada pemantau yang melanggar peraturan sekolah, kemudian manajer. Ini adalah posisinya adalah penerapan ya kelima ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Sebaiknya kita sebagai manajer di sini karena memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada nantinya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini posisi keyakinan kelas mungkin tadi dari 8 ini keyakinan kelas. Pertanyaannya di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Kalau dulu kita masih menggantung dulu, tapi kalau kita berbicara dulu berarti kita kembali ke zaman yang gak enak. Makanya saat ini kita kembalikan bahwa keyakinan kelas di sini bukan peraturan kelas. Mungkin Pak Febri kurang lebih aja Pak antara keyakinan dan peraturan, kurang lebih sedikit aja. Kalau dulu mungkin kalau peraturan seperti dilarang membuang sampah di tempat ini, ya kan? Dilarang makan makanan yang tidak sehat. Sebaiknya menggunakan kata-kata positif. Seperti misalkan dilarang, tadi dilarang kan? Makanya mungkin diganti buanglah sampah pada tempatnya. Makan makanan yang sehat. Seperti itu mungkin yang kita nantinya Bapak Ibu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini terdapat beberapa poin terkait dengan pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama berupaya pernyataan universal. Universal di sini berarti luas makna yang kita akan sampaikan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Yang selanjutnya yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Artinya mungkin kalau dari jumlah siswa kita 40 atau 32, di antara ada keyakinan yang disepakati oleh teman anak-anak kita yang sudah ditempel tadi di dinding, diambil ada beberapa kemungkinan di situ yang bisa kita sepakati, karena tidak menutup kemungkinan ada di antara siswa kita ada yang sama. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan juga membuat keyakinan kelas kemudian selanjutnya anak-anak kita tidak mudah memahami, kemudian tidak mudah untuk dilaksanakan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi buat keyakinan kelas di sini adalah bagaimana kita meyakini apa yang sudah kita sepakati, kemudian kita langsung laksanakan secara penuh rasa tanggung jawab. Itu yang kita terkait dengan keyakinan kelas. Kalau dulu masih peraturan kelas, saat ini diperuntukkan untuk diubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya segitiga restitusi. Bahwa segitiga restitusi di sini terdapat 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi baik Bapak Ibu, karena ini segitiga restitusi ini bagaimana kita bisa berdialog antara anak-anak kita. Jika misalkan contoh satu kasus, ada salah satu siswa kita yang sering terlambat, kemudian mungkin inilah yang bisa kita lakukan, mencari dulu apa pokok masalahnya, kenapa dia bisa terlambat. Kemudian bisa kita memvalidasi, memberikan tindakan terkait dengan anak-anak kita. Mungkin kita mensupport dulu, kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang dia langgar, sehingga itu bisa diperbaiki untuk anak-anak kita. Oke, lanjut. Kemudian menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Kemudian menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga berbuat salah itu wajar. Ini adalah salah satu contoh percakapan yang harus kita lakukan antara guru dan murid. Kenapa murid kita membuat kesalahan ini? Kita memberikan di sini bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ya mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak kita sering terlambat, ataukah mungkin salah satu siswa kita kuat menyontek sehingga si A dan si B ini berkelahi. Itu yang contohnya Bapak Ibu. Kemudian
validasi tindakan yang salah. Di sini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak itu punya alasan kenapa si B sering terlambat atau kenapa si B sering menyontek, kenapa dia bisa marah terhadap si C, karena mungkin si C sering melakukan contekan terhadap si B, sehingga mereka merasa marah karena sering dicontek tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian keyakinan kelas, contoh misalkan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi Ibu Mardo sudah jelasin bahwa apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ditanyakan kepada anak-anak kita jika kita melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita apa yang sudah dilakukan. Dari posisi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal, disampaikan kepada anak kita yang merasa mungkin ada yang sering terlambat. Ditanyakan keyakinan kelas apa yang kira-kira mereka dia langgar, sehingga dari keyakinan kelas yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita bisa meyakini kembali pada dirinya bahwa akan tidak terlambat lagi atau mematuhi apa yang sudah kita disepakati di dalam kelas. Ini langsung kemudian kita refleksi. Mungkin di sini ada refleksi sedikit kepada kita semua Bapak Ibu sebelum kita nanti mengakhiri. Mungkin menurut Pak Ibu Roje, refleksi yang paling berkesan dari materi ini antara yang kedua, yang pastinya materi kita hari ini adalah budaya positif. Oke, terima kasih Pak Andi. Mungkin refleksi untuk diri saya pribadi sih Pak Andi, karena kebetulan saya guru baru dan baru mendapatkan teori ini, materi ini termasuk segitiga restitusi, yang dimana mungkin kejadian sehari-hari atau mungkin beberapa kali kejadian ada anak yang terlambat, biasanya saya sering menjudge anak-anak. Nah mungkin karena saya tidak tahu teorinya apa yang harus kita lakukan, tapi setelah ada materi segitiga restitusi ini, lebih baik kita menanyakan dulu apa alasan anak itu terlambat, kemudian mencarikan solusinya dari permasalahannya. Kemudian sama juga salah satu hal yang masih terjadi di kelas saya itu karena ada peraturan kelas, dan mungkin dari pernyataan Pandi, materi Pandi bahwasanya memang kita diusahakan tidak menggunakan kata jangan atau dilarang Pandi ya, tetapi dirubah menjadi keyakinan, tapi buang sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi mungkin dari materi ini mungkin saya akan mencoba untuk merefleksi diri saya sendiri agar kemudian saya implementasikan materi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ibu Roje. Satu lagi dan tadi lagi sekarang UTN. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Mardotila dan Bapak Andi Muhrim. Mohon izin saya Tutik Lestari dari penyampaian materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Mardo dan Pak Andi. Untuk refleksi materi hari ini yang saya dapat, yang pertama perihal bahwa setiap human atau manusia itu punya 5 kebutuhan pokok dan itu harus sangat diperhatikan. Kemudian kita sebagai pendidik atau guru itu harapannya tidak lagi sebagai hanya penghukum atau misalnya hanya sebagai teman atau hanya sebagai pemantau, tetapi kita Bapak Ibu guru hebat harus bisa berusaha untuk menjadi manajer, yang artinya kita juga bisa melaksanakan salah satunya sebagai disiplin positif. Dan ini sedikit juga Pak Andi, terima kasih atas materinya. Ternyata disiplin positif ini sangat luar biasa di kelas, dan kalau memang bisa itu setiap pagi itu bisa diingatkan. Jadi kalau misalnya kita punya disiplin positif, punya kesepakatan kelas. Nah, kemudian misalnya kalau di kelas kami 9 itu ada 6. Gitu, ada 6. Nanti setiap pagi diingatkan bagaimana anak-anak masih ingat kesepakatan kelas kita apa aja.
nanti kalau misalnya dia yang menyebutkan kesepakatannya, kemudian nanti mereka akan koreksi diri sendiri biasanya. Seperti itu, disiplin positif ini sangat luar biasa Bapak, implementasinya sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas ilmu dan masukannya untuk kami Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imroji dan Ibu Tuti Lestari. Sangat bagus apa yang sudah merefleksikan dirinya, kemudian menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah. Memang tentu bahwa budaya positif yang ada di sekolah ini saat ini mungkin apa yang kita sudah bagus kita akan lanjutkan, apa yang perlu kita lakukan mari kita semuanya Bapak Ibu ya, supaya budaya positif ini betul-betul menjadi kebiasaan, keyakinan, hal-hal yang baik di sekolah. Itu yang kita inginkan. Kemudian mungkin sebelum kita mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya peserta, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan yang ada di lingkungan sekolah, mungkin ada yang perlu kita selain tadi kami sampaikan sama Ibu Mardotila terkait dengan ini, selain dari merefleksikan diri, mungkin ada masukan ataukah mungkin ada pertanyaan terkait dengan budaya positif ini. Mungkin Bu. Ya, Bu Riswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riswati selaku guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti. Berkaitan dengan budaya positif di sini, hal yang menurut saya yang perlu kita terapkan atau budayakan, budaya positif ini tidak hanya diterapkan oleh siswa, tetapi juga perlu diterapkan oleh guru. Bagaimana siswa bisa melakukan budaya positif ini, sedangkan guru tidak menjadi contoh bagi siswa. Salah satunya di sini ya, saya selaku guru agama. Dalam kegiatan sholat, misalnya sholat 5 waktu, itu kan sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, di sini seharusnya guru itu bisa jadi contoh bagaimana siswa bisa menjadikan kegiatan sholat, khususnya sholat zuhur itu menjadi budaya, menjadi sesuatu sebagai seorang muslim ya, menjadi kewajiban mereka, sedangkan guru itu tidak menjadi contoh bagi mereka. Akhirnya kegiatan sholat itu ya seperti itu, turun naik keimanan mereka seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Riswati, pertanyaannya sangat menarik dan untuk kita semua menjadi renungan untuk Bapak Ibu guru, bahwa bagian dari khususnya yang beragama Islam, bahwa kegiatan di sekolahan merupakan bagian budaya yang sudah, kegiatan kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah, seperti sholat berjamaah itu merupakan kebiasaan selain dari kewajiban kita. Tentu memang Bapak Ibu guru di sekolahan ini, makanya antara guru dan siswa atau murid harus saling berkolaborasi dengan yang baik sehingga menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk meyakinkan anak-anak kita bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, ya tentu kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Tentu ini menjadi program kita ke depannya, bagaimana kita semua di sekolahan ini lebih
menjadi teladan bagi anak-anak kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada pertanyaan, kemudian ada merefleksikan, kemudian nanti pula Ibu Mardo akan memandu pula pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin masih ada nanti ditanyakan, nanti akan Ibu Mardo. Kami tadi mengakhiri dulu bahwa penutup kegiatan kita pada hari ini sebaiknya guru, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru yang saat ini perlu kita selalu merefleksikan diri. Mungkin setiap hari kalau perlu kita yang merefleksikan diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat untuk sekolahan anak-anak kita, karena semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manajer di sekolah, yang mana menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi semuanya kita di sini adalah punya kewajiban bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa niat baik kita untuk mendidik, yang selalu saya sampaikan bahwa kita guru ini selain tadi sampaikan sebagai manajer, memang kontrol yang paling tepat ini adalah manajer, di mana guru sebagai fasilitator bagi anak-anak kita di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bu Mardo. Baik, terima kasih Pak Andi Muhrim atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sebelum acara penutup, saya persilakan kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin bertanya kepada pemateri kita yang luar biasa hebat ini. Persilakan, mungkin ada pertanyaan dia. Kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Guru SMP 2 Balikpapan yang saya hormati, izin bertanya Bu, ini karena materinya sangat baik dan bermanfaat bagi kami calon pengajar di sekolah-sekolah gitu ya, khususnya dalam guru PAI. Izin bertanya Bu, bagaimana mengatasi siswa yang ibaratnya bandel itu Bu, bandel misalnya susah diatur, maksudnya kadang ada yang saya lihat itu siswanya itu melawan. Nah itu bagaimana kita cara mengatasinya kepada siswa tersebut. Izin Bu, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sinta. Pertanyaan saya begini, kalau tujuan disiplin positif itu kan menanamkan motivasi peserta didik, hal-hal baik yang kita tanamkan pada peserta didik, agar peserta didik itu menjadi siswa yang mandiri, kreatif, ya, dan hal-hal positif lainnya. Nah, pertanyaan saya untuk tentang disiplin positif, mungkin kita sebagai guru tidak henti-hentinya menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Kita terus menanamkan disiplin positif, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang belum menerapkan hal-hal yang positif gitu. Pertanyaan saya untuk Bu Mardo, bagaimana hal apa yang Bu Mardo lakukan jika sudah menerapkan disiplin positif terus-menerus kepada peserta didik, tetapi peserta didiknya ini tidak menghiraukan, masih bersikap semena-mena. Mungkin hampir sama seperti pertanyaan Pak Riza itu kan, bagaimana? Jadi kita ini udah berusaha nih ya, mungkin ya tahu sendiri ya kalau kita bercerita pusing nih sama stay ini gitu kan. Nah pertanyaannya, Bu Mardo itu apa yang Bu Mardo lakukan walaupun sudah setiap saat menerapkan disiplin positif, tetapi masih ada aja yang tidak melakukan disiplin positif seperti itu. Jadi kita sharing lah ya, mungkin
Saya punya cara sendiri, ibu punya cara sendiri. Nah, cara saya tidak mempan, mungkin bisa menggunakan cara ibu. Seperti itu. Terima kasih Ibu Mardo. Sama-sama. Terima kasih untuk dua pertanyaan tentang dulu ya. Baik, terima kasih kesempatannya dari MC Ibu Dea, terima kasih. Jadi mohon izin Ibu Mardo dan Pagi, saya yang pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena usia saya tuh di antara Bu Mardo dan Pak Andi kiranya. Jadi istilahnya kalau di SMP 2 itu nggak ada apa ya gap antara usia senior dan yang junior, semuanya itu menurut saya sangat luar biasa, mau saling berbagi belajar seperti itu. Terima kasih. Hanya ini saja Ibu Bapak pertanyaannya, kira-kira dari Ibu atau Bapak apakah ada nanti rencana untuk sosialisasi tentang disiplin positif untuk Bapak Ibu orang tua? Siapa tahu bisa diselipkan mungkin di parenting atau di apa ya konseling mungkin gitu, karena kalau disiplin positif di sekolah saja mungkin bisa dimaksimalkan untuk di rumah juga. Terima kasih Ibu Bapak. Pertama dulu dong. Luar biasa lebih ke pertanyaan Bapak Ibu, monggo kepada Bu Mardo atau Pak Andi. Ya silakan. Izin menjawab yang pertanyaan pertama dan kedua ini hampir sama ya, bagaimana kita mengatasi siswa-siswa yang kalau dikasih tahu sekali tidak bisa, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai habis energi Bapak Ibu kok nggak berubah-ubah. Kalau yang pertama mengatasi siswa yang bandel, yang pertama cara yang pertama itu panggil secara berdua. Apa masalahnya? Menggunakan segitiga restitusi. Jadi setiap anak itu punya fase belajar berbeda-beda. Ada yang fase belajarnya untuk menjadi orang baik itu dia muncul, akhirnya bisa jadi baik. Tapi jangan sampai kita memutus jalan dia untuk menjadi baik. Maka untuk mengatasi muncul-munculnya itu kita setiap ada masalah kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi yang tadi dijelaskan oleh Pak Andi. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Coba kita review kembali. Nih, yang pertama kita menstabilisasikan identitasnya dia. Coba ceritakan, kita tanya dari sudut pandang dia. Yang kita anggap muncul bisa jadi itu sebenarnya dia punya latar belakang. Lalu yang kedua, itu kita validasi tindakan yang salah. Oh, pantas saja dia kamu melakukan itu. Ibu kok jadi kamu pasti juga emosi. Sudah belum kita melakukan seperti itu? Kita lalu yang ketiga melakukan yang namanya menanyakan keyakinan. Kita masih ingat sama yang 6 kelas kita, masih ingat sama janji kita. Kamu ingat nggak apa tujuanmu hidup, tujuanmu belajar di sekolah ini? Kita menanyakan keyakinan. Yakin bisa berubah? Apakah kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ini sebagai seorang pendidik? Kembali lagi, Bu, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ini, sudah PK1 setidaknya sudah banyak kali, tapi ternyata siswanya nggak berubah. Terus kayak apa? Minta sama yang punya manusia. Sudah belum? Sudahkah kita memohon sama yang punya manusia? Hati manusia tuh bagi Allah ringan mudah nggak? Bagi Allah hati manusia itu kecil. Kita belum minta sama yang punya manusia. Ya Allah, kasih anak ini hidayah ya Allah, lembutkan hatinya. Sudah kita minta itu ke Allah. Ya, kita memaksa gimana pun kita kasih pendekatan terbaik pun kalau Allah belum memberikan hidayah padanya, apa yang mau kita lakukan? Jadi ya itu ya memang kita pendekatan. Jangan lupa buat kita yang manusia yang kecil, kata-kata hari. Itu pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga ini langsung dijawab oleh koordinator kesiswaan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Tia
tadi disampaikan bahwa perlukah untuk mendiseminasikan kepada orang tua. Terkait dengan budaya positif, sebenarnya ada indikator dari guru, orang tua, siswa. Jadi sangat penting untuk kita sama-sama memahami terkait dengan budaya positif. Kenapa Bapak Ibu? Karena budaya positif ini tadi adalah nilai-nilai, kemudian keyakinan, kebiasaan yang tentunya akan terpusat pada murid. Jadi pasti kita akan nanti menyampaikan, dan hal yang sebenarnya ini Bu di SMP Negeri 2 sudah biasa kita laksanakan, cuma secara sekilas terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah. Program sekolah yang mana tadinya anak diajak untuk berinfak, kemudian senyum salam, itu adalah bagian dari budaya positif yang kecil. Itu tadi sudah disampaikan bahwa yang pertanyaan juga Mas Reza dari Ibu Mardo sudah dijawab, bahwa jika sudah dilaksanakan metode tadi segi restitusinya namun belum, ya minta kepada Tuhan. Itu yang paling utama juga, berdoakan anak-anak kita. Walaupun kita ini sering namanya kesal sama anak-anak, tapi tentu kita harus mendoakan anak-anak kita yang terbaik, Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan bahwa kekuatan dan kelemahan anak itu pasti berbeda-beda. Beda pasti si A dengan si B. Antara si Pak Febri, Pak Indroji mungkin agak berbeda juga seperti itu. Ya mungkin itu dari anak-anak kita memang penuh keunikan. Dari keunikan itulah anak bisa menjadi anak yang menjadi pemimpin nanti masa depan. Mungkin itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Mardo dan Pak Muhrim atas jawaban yang luar biasa. Mungkin kepada Bapak Ibu guru atau adik-adik sudah cukup atau masih ada pertanyaan yang sekiranya mengganjal? Sudah cukup ya saya kira ya. Ya baik, luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Mardo dan Pak Andi bisa diimplementasikan kepada peserta didik kita masing-masing semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta adik-adik PPL yang sudah menyempatkan. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Mardo dan Pak Andi. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.